Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kembali kita bersua untuk melanjutkan kegiatan belajar kita, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Dan pada kesempatan ini kita masih membahas bab kelima, bagian kedua, dengan tema terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Dan hari ini kita akan mencoba menjelaskan 10 ayat dari surah Al-Balad yang telah kalian hafalkan, 1 sampai 10 dari surah Al-Balad. Penjelasan surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Yang maksud dengan kota ini adalah kota Mekah. Maksudnya, penjelasannya, ini merupakan sumpah dari Allah dengan menyebut Mekah Ummul Qura dalam keadaan halal bagi orang yang bertempat tinggal di dalamnya, untuk mengingat keagungan kedudukan kota Mekah di saat penduduknya sedang melakukan ihram. Ayat kedua berbunyi wa anta hillum bihadzal balad, artinya dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Maksudnya yaitu engkau Muhammad diperbolehkan bagimu melakukan peperangan di dalamnya. Ya. Qatadah mengatakan maksudnya engkau boleh tinggal di kota ini tanpa dibebani rasa dosa ataupun halangan. Ini boleh. Dari ayat ini Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad boleh tinggal di kota Mekah tanpa rasa ada beban dan dosa sedikit pun ataupun halangan setelah Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah setelah sekian tahun ditinggal berhijrah ke kota Madinah. Kemudian ayat ketiga berbunyi wa walidin wa ma walada, dan demi bapak dan anaknya. Demi bapak dan anaknya. Siapa yang dimaksud dengan bapak dan anak ini? Mujahid, Abu Saleh, Qatadah, Ad-Dahhak, Sufyan As-Sauri, Sa'id bin Jubair As-Saddi, Al-Hasan Al-Barsi, Khasib, Surahbil Ibn Sa'ad dan lain-lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bapak dan anak itu adalah Nabi Adam dan anak-anak Nabi Adam. Nah, Abu Imran Al-Juni mengatakan bahwa makna yang dimaksud dengan bapak dan anak itu adalah Nabi Ibrahim dan keturunannya. Kemudian adapun pendapat yang ketiga, yaitu Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bapak dan anak itu adalah umum, mencakup semua orang tua dan anak-anaknya termasuk kita. Dan ayat keempat berbunyi laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apa maksudnya susah payah ini? Apa maksud daripada manusia berada dalam susah payah? Maksudnya, telah diriwayatkan pula melalui jalur Abu Maudud, yakni mengalami, maksudnya manusia berada dalam susah payah itu, yaitu mengalami susah payah dalam menanggulangi suatu urusan dari perkara dunianya, mencari rezeki dan lain sebagainya, dan urusan dari perkara akhiratnya, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Dan menurut riwayat yang lain disebutkan mengalami kesusahan hidup di dunia dan kesusahan di akhirat. Susah hidup yaitu harus mencari rezeki, bekerja siang dan malam. Kemudian untuk urusan akhiratnya yaitu harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus haji dan lain sebagainya. Kemudian ayat kelima berbunyi ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahada. Yang artinya apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak seorang pun yang berkuasa atasnya?
Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Maksudnya, Ibnu Adam itu atau anak Adam itu mengira atau menyangka bahwa Allah tidak akan menanyai harta yang dia miliki selama hidup di dunia ini. Dari manakah dia dapatkan harta itu dan kemanakah dia belanjakan harta itu? Kalau harta itu dia dapatkan dari halal, pekerjaan halal, kemudian membelanjakannya dengan belanja yang halal, maka insya Allah dia akan bebas dari pertanyaan atau dia akan selamat dari pertanyaan kelak di akhirat. Tetapi kalau harta yang diperolehnya itu dengan cara yang haram, yang tidak diperbolehkan, lalu kemudian dibelanjakan dengan belanja-belanja yang haram, maka dia akan menyesal, dia akan mendapatkan permasalahan kelak di akhirat dari harta-harta yang dia punya ketika hidup di atas dunia. Kemudian ayat ke-6, yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan atau manusia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Jadi anak Adam mengatakan atau manusia itu mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Maksudnya, yaitu anak Adam mengatakan bahwa dirinya telah membelanjakan harta yang banyak jumlahnya. Jadi memang benar. Jadi sejak di anak Adam atau manusia itu sejak lahir kemudian sampai dia meninggal itu, kalau umurnya sampai 63 tahun atau 65 tahun itu ya, atau 70 tahun itu, berapa banyak harta yang dia belanjakan dari sejak dia kecil lahir sampai dia meninggal dunia. Mulai dari makannya, minumnya, kemudian pakaiannya, kemudian tempat tinggalnya dan lain sebagainya, berbagai macam aksesoris yang dia punya. Kemudian ayat ke-7, ayahsabu allam yarahu ahada. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Maksudnya Mujahid mengatakan, Mujahid itu adalah orang yang alim ya. Mujahid mengatakan, para ulama mengatakan bahwa manusia itu mengira bahwa Allah tidak melihatnya. Apakah manusia itu tidak mengira ya? Apakah manusia itu mengira bahwa Allah tidak melihatnya? Kemudian hal yang sama juga dikatakan oleh kalangan ulama salaf. Kemudian ayat ke-8 dan ke-9, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata? Kemudian walisanan wa syafatain, lidah dan 2 buah bibir. Penjelasan ayat ke-8 dan 9 maksudnya yang dengan kedua matanya itu dia melihat. Dengan kedua mata kita bisa melihat keindahan dunia ini. Kemudian yang dengan lidah dan dua bibir dia berbicara, lalu dapat mengungkapkan apa yang terkandung di dalam hatinya, yang membantunya untuk berbicara dan makan serta menjadi anggota yang memperindah penampilan wajah dan mulutnya. Jadi 2 mata yang diberikan oleh Allah dapat kita pergunakan untuk melihat keindahan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lidah dan 2 buah bibir kita dapat berbicara, mengungkapkan, menyampaikan apa yang terdapat atau yang terkandung dalam hati kita. Membantu kita untuk berbicara, kemudian membantu kita makan serta menjadi anggota yang memperindah penampilan wajah kita. Jadi lidah, 2 bibir, 2 mata itu memperindah, selain kita pergunakan untuk memandang keindahan Allah, kemudian berbicara, mengungkapkan sesuatu yang terkandung dalam hati kita. Kemudian ayat terakhir, ayat 10, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Apa yang maksud dengan 2 jalan?
Nah, Anas ibnu Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Huma najadani fama ja'ala najada syarri ahabba ilaikum min najadil khair. Keduanya adalah dua jalan, lalu apakah yang menyebabkan jalan keburukan lebih disukai olehmu daripada jalan kebaikan? Jadi yang dimaksud dengan dua jalan itu adalah jalan keburukan dan jalan kebaikan. Akan tetapi manusia itu lebih condong kepada jalan keburukan daripada jalan kebaikan. Karena rayuan daripada jalan keburukan itu lebih disukai oleh manusia daripada jalan kebaikan. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nas, innahu man najadani najadul khair wa najadul syarri. Fama ja'ala najada syarri habba ilaikum min najadil khair. Hai manusia, sesungguhnya keduanya adalah dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maka apakah yang membuat jalan keburukan lebih disukai olehmu daripada jalan kebaikan? Nah, itulah manusia ya, lebih senang kepada jalan keburukan, atau lebih banyak manusia itu senang kepada jalan keburukan daripada jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah petunjuk oleh Allah SWT agar kita senantiasa di jalan kebaikan. Amin. Allahumma amin. Kemudian tugasnya ada 5 soal, yaitu yang pertama jelaskan maksud dari ayat yang pertama, kemudian siapakah yang dimaksud bapak dan anak pada ayat ketiga, kemudian yang nomor 3 jelaskan maksud dari manusia diciptakan dalam keadaan susah payah, kemudian nomor 4 jelaskan apa maksud dari ayat walisana wa syabatain, dan yang kelima jelaskan dua jalan yang dimaksud pada ayat ke-10. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, uraikan, bisa dipahami, menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian untuk selanjutnya, tugasnya Pak Guru tunggu sampai jam 14 atau jam 2 lewat 30 waktu Indonesia bagian tengah, atau pada hari ini ya. Semoga kalian semua tetap diberikan Allah SWT perlindungan, kita semua ya. Kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT. Dan tugasnya mudah-mudahan bisa diselesaikan. Tidak ada yang tidak mengumpulkan untuk tugas ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.